Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TN Lampung, gimana kabar kalian? Semoga wawai. Oke, kali ini TN Lampung akan meneruskan cerita dari Naga Emas Danau Ranau, yaitu episode ketiga atau subjudul yang ketiga. Tapi sebelum menonton video ini, sebaiknya kalian menonton video sebelumnya, karena cerita ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Buat kalian yang sudah menonton video sebelumnya, selamat menonton video ini. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, langsung aja kita simak ceritanya. Tapi sebelumnya jangan lupa pertempuran. Hari sudah menjelang malam. Akan tetapi, Rakyat Sukat tak ingin lagi menunda perjalanannya menuju hutan Seminung. Keinginannya untuk membebaskan rasa takut warga untuk memasuki hutan sudah sangat besar. Rakyat Sukat segera mohon diri kepada Buya Ratun untuk melanjutkan perjalanannya menuju hutan. Rakyat yakin dengan izin yang maha kuasa dia mampu menebang pohon besar yang diduga dijaga oleh siluman ular itu. Teman-teman, luar biasa ya Rakyat Sukat, punya tekad yang kuat demi menjaga warga supaya tidak takut lagi. Oke, lanjut ceritanya. Dengan petunjuk arah dari Buya Ratun, Rakyat Sukat bergegas memasuki hutan. Dia berharap akan sampai di tempat yang dituju sebelum matahari terbit. Rakyat Sukat tahu persis bahwa ular-ular di pohon haru akan buta pada siang hari. Hal ini memudahkannya untuk membasmi ular-ular penghuni pohon itu sebelum menebang pohonnya. Kita doakan semoga Rakyat Sukat baik-baik aja ya teman-teman. Lanjut ceritanya. Menjelang matahari terbit, Rakyat Sukat sudah dapat melihat pohon haru dari kejauhan. Sesaat, Rakyat Sukat terpana. Dia hampir saja terpengaruh oleh aroma hipnotis yang muncul dari pohon haru. Pikirannya melayang. Keinginan yang dirasakannya untuk mendekati pohon haru itu semakin besar. Tiba-tiba Rakyat Sukat merasakan kesedihan yang mendalam. Dia seolah-olah merasa bahwa dengan memanjat pohon haru itu, kesedihannya akan terobati. Untung saja, Rakyat Sukat segera dapat mengatasi perasaannya. Dia tersadar bahwa apa yang dirasakannya hanyalah tipu muslihat yang muncul dari penguasa pohon haru yang ingin ditebangnya. Masih ingat episode pertama, subjudul pertama teman-teman? Di situ dua orang yang mencari kayu menaiki pohon itu tanpa sadar, dan inilah yang dirasakan oleh Rakyat Sukat. Tapi untungnya Rakyat Sukat itu memiliki kekuatan tersendiri sehingga bisa mengatasinya. Oke, lanjut ya teman-teman. Rakyat Sukat selalu waspada dengan segala kondisi yang mungkin akan dihadapinya. Pandangan matanya menyapu ke semua arah. Dia berpikir bahwa segala kemungkinan bisa terjadi. Oleh karena itu, dia sangat berhati-hati dan mewaspadai setiap bunyi dan gerakan. Tatkala tersadar, Rakyat Sukat segera mengeluarkan pedang sakti peninggalan gurunya. Dengan keyakinan yang kuat, diayunkan pedang itu ke arah pohon haru. Oke teman-teman, gimana menurut kalian? Apakah Rakyat Sukat ini bisa menebang pohon itu ataukah tidak? Ayo coba tebak sebelum dilanjutkan ceritanya. Oke, next. Tiba-tiba saja dari balik pohon besar itu muncul sepasang naga bersisik emas. Emas coy. Naga itu meliuk membentuk formasi siap menyerang. Suara mendesis yang nyaring keluar dari mulut naga. Secara membabi buta, sepasang naga menyerang Rakyat Sukat. Meskipun sudah mengira segala sesuatu yang mungkin akan terjadi menjadi perintang, Rakyat Sukat tidak menyangka bahwa perintangnya itu berwujud naga. Sesaat matanya terbelalak menyaksikan ular besar itu. Sisik di tubuh naga-naga itu berkilauan diterpa sinar matahari yang mulai menyembul dari balik gunung. Pasti silau banget guys. Emas loh. Oke, lanjut. Rakyat Sukat tak ingin terlena. Dia segera menangkis serangan dari naga jantan yang hampir mengenai tubuhnya. Sepasang naga itu semakin kalap saat Rakyat Sukat dengan lincah menangkis dan menghindar dari serangan mereka. Rakyat Sukat tak mau terburu nafsu. Semua serangan dari sepasang naga itu tak ada yang dibalasnya. Strategi ini digunakan Rakyat Sukat agar sepasang naga itu kehabisan tenaga untuk menyerangnya. Wah, jadi kalau saya sendiri ya, sebagai TN Lampung ini membaca cerita ini tuh jadi kebayang film anime lagi berantem, pokoknya langsung terbayang gitu gimana sih proses penyerangannya, perlawanannya, pertempurannya. Oke, lanjut. Serangan demi serangan dilancarkan.
Sepasang naga kepada Rakyat Sukat hingga akhirnya naga-naga itu mulai kelelahan. Matahari perlahan mulai terbenam. Rakyat Sukat masih melayani serangan demi serangan yang dilancarkan oleh sepasang naga. Beberapa bagian tubuhnya mulai terlihat mengeluarkan darah karena tergores sisi naga yang menyerang dengan membabi buta. Pada suatu ketika Rakyat Sukat melihat naga betina mulai kelelahan. Serangan naga betina yang pada awalnya terlihat sangat bertenaga perlahan mulai melemah. Tubuh naga itu hampir saja ambruk karena kelelahan. Kesempatan itu digunakan oleh Rakyat Sukat untuk menyerang naga betina dengan menebaskan pedangnya ke arah naga betina. Tanpa diduga, tebasan pedang Rakyat Sukat mengenai mahkota naga betina. Mahkota itu terpelanting jatuh ke tanah. Tanpa diduga, naga betina ikut ambruk seiring jatuhnya mahkota. Tiba-tiba saja tubuh naga betina yang menyentuh tanah perlahan berubah menjadi sebuah pedang yang sangat panjang. Rakyat Sukat segera memungut pedang jelmaan naga betina tersebut. Dia tahu pedang itu memiliki kekuatan besar yang dapat dia gunakan untuk menghancurkan pohon haru. Gila coy, keren banget nih kalau ada animenya, pasti nonton. Oke, next. Melihat pasangannya kalah, naga jantan murka. Akan tetapi dia tahu dia tidak akan mampu mengalahkan Rakyat Sukat yang sudah menguasai pedang naga ratu jelmaan naga betina. Anak muda, hari ini kau telah mengalahkan kami. Kau telah melenyapkan ratuku dengan kejam. Kau harus membayar semua ini. Warga desa ini harus menerima akibat perbuatanmu. Aku mengutuk mereka akan terserang wabah penyakit. Aku berjanji suatu saat aku akan membalas kekalahan ini, ujar naga jantan. Jadi ingat film apa ya? Mengutuk-mengutuk si pahit lidah. Si pahit lidah kan emang lidahnya yang pahit ya. Oke, lanjut aja deh daripada pusing. Rakyat Sukat hanya diam mendengar ocehan naga jantan. Dalam hatinya timbul rasa iba karena telah memisahkan naga jantan dengan pasangannya. Sikap kesatria Rakyat Sukat betul-betul patut diacungi jempol. Dalam posisi yang menguntungkan itu bisa saja dia menghabisi juga naga jantan agar tugasnya dapat ditunaikan dengan sempurna. Akan tetapi, dia tak ingin menyerang lawannya yang sudah mengaku kalah. Rakyat Sukat hanya memandangi naga jantan ketika naga jantan menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri. Naga itu menyusup ke dalam tanah. Perlahan-lahan tubuh naga yang besar menghilang dan meninggalkan bekas lubang yang besar di tanah. Rakyat Sukat merasa takjub karena dari lubang itu tiba-tiba memancar mata air yang cukup deras. Oke, gimana guys dari cerita subjudul yang ketiga ini? Menurut kalian makin seru kan? Karena konfliknya makin seru. Oke, karena itu jangan sampai melewatkan subjudul berikutnya, uploadan saya yang berikutnya dan lanjutan dari Naga Emas Danau Ranau ini, yaitu nanti judulnya adalah Robohnya Pohon Haru. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa next video harus nonton, dan buat kamu yang belum nonton silahkan tonton dulu episode 1 dan 2 nya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.